Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Madrasah Himpunan. Kali ini kita akan menelaah surat Al-Hadid yang artinya besi atau logam. Jadi ayat ini turun di Madinah, dan ayat ini tentu cukup menarik. Apa yang dimaksud dengan logam atau besi? Jadi besi itu banyak jenisnya. Jadi ada yang menafsirkan kata hadid atau al-hadid ini sebagai logam, ada juga yang mengatakan sebagai besi. Jadi karena kita ketahui bahwa dalam dunia ilmiah besi itu banyak jenisnya atau logam itu banyak jenisnya. Intinya logam ini atau besi ini memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan manfaat gitu. Ini Al-Quran mengabadikan dalam salah satu suratnya, yaitu Al-Hadid. Dalam bahasa Arab artinya besi atau logam gitu. Ini Al-Quran sungguh spesial karena hanya Al-Quran yang membahas tentang kitab suci yang membahas tentang besi dan logam gitu. Coba kita bacakan surat Al-Hadid ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wa mizana liyakuman nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidu wa ma nafi ulin nasi waliyala maulahu mayyan suruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha kawiyyun azizun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat Al-Hadid ayat 25. Al-Quranul Karim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman sekalian, jadi besi atau logam ini tentu sesuatu yang sejak dahulu kala itu diolah oleh manusia untuk berbagai macam manfaat gitu. Dan tentu besi atau logam ini banyak jenisnya dan merupakan satu materi di alam ini yang begitu kuat gitu. Jadi dalam logam itu banyak atom-atom dan subatom gitu. Dan kita ketahui bahwa logam itu memiliki radioaktif gitu. Jadi ada logam-logam tertentu memiliki radioaktif, dan ini tentu saja merupakan satu energi yang cukup besar dan tahan lama. Itu seperti kita ketahui bahwa banyak logam itu yang menjadi konduktor, kemudian juga menghasilkan energi dari berbagai macam proses, dari proses fisi maupun fusi. Salah satunya itu adalah nuklir atau ya dari bahan logam uranium gitu. Jadi ada bahan-bahan logam yang mengandung radioaktif itu ada uranium, ada thorium, ada actinium, dan beberapa jenis logam lainnya yang terdapat di dalam planet bumi gitu. Nah, di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa besi atau logam itu diturunkan. Jadi Allah ciptakan kemudian diturunkan. Makanya disebut di dalam bahasa Arab anzalna. Anzalna itu diturunkan.
Jadi proses pembentukan satu planet atau bumi lah khususnya itu memang terdiri dari berbagai macam unsur gitu. Ada hidrogen, gas. Nah, kemudian ada yang namanya logam-logam. Jadi tentu ada manfaat kenapa bumi itu salah satu struktur materialnya adalah logam yang begitu banyak. Ada juga logam mulia kayak emas, perak dan lain-lainnya. Ada palladium itu. Jadi logam itu terdapat di planet bumi dengan begitu banyak. Nah, sebenarnya logam juga ini mempunyai gelombang elektromagnetik gitu. Nah, ada dalam Al-Quran disebut bahwa gunung-gunung itu menjadi penyeimbang di bumi gitu. Nah, kenapa demikian? Karena memang di dalam rata-rata di setiap gunung itu memiliki kandungan logam. Jadi wajar kalau tambang-tambang emas, tambang mineral, uranium, besi dan lain-lain itu, palladium, nikel itu berada di area pegunungan gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian gunung-gunung itu dibongkar? Logika Al-Quran mengatakan ya itu bumi bisa terbang, kehilangan keseimbangan. Jadi ternyata fungsi logam berat itu ya memang salah satunya menyeimbangkan bumi. Kalau kita berkaca atau melihat dari pandangan atau logika Al-Quran. Jadi Al-Quran ini banyak sekali ilmu pengetahuan yang manusia hari ini ada sebagian yang mengkaji, ada yang tidak mengkaji gitu. Nah, kita coba kembali ke logam. Jadi logam itu hari ini menjadi buruan setiap orang karena logam tidak hanya digunakan lagi sebagai material senjata kuno atau perhiasan, tapi juga menjadi sumber energi. Jadi contohnya seperti nikel itu untuk baterai atau litium. Kemudian ada juga palladium dan uranium, ada thorium ya atau nuklir hijau dan aktinium. Nah, semua dan ada juga besi sebagai pengganti nikel. Di India itu dikembangkan besi pengganti nikel untuk energi juga baterai listrik gitu. Jadi besi berjenis ferro gitu. Jadi Al-Quran ini telah memberi pesan kepada kita manusia karena disebutkan di dalam ayat surat Al-Hadid ayat 25 ini bahwa besi itu bermanfaat buat manusia, tergantung dia mau bawa kemana, mau untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Nah, besi itu atau logam itu ternyata juga sumber energi hari ini. Jadi kalau kita menggunakan nuklir, kita cari bahan-bahan radioaktif dari logam-logam tertentu, salah satunya uranium, thorium atau aktinium. Nah, di Indonesia atau di belahan bumi lainnya itu banyak terdapat. Uranium itu terdapat di Sulawesi, ada yang mengatakan di Papua. Di Sulawesi itu sudah dikelola oleh pemerintah dengar-dengarnya. Itu tambang uranium di Indonesia. Depositnya cukup besar gitu. Nah, uranium itu diolah dan diperkaya di beberapa negara maju sehingga dijadikan sebagai energi listrik. Namun ada juga dijadikan sebagai senjata. Jadi bom atom yang diledakkan di Hiroshima Nagasaki itu adalah teori dari nuklir atau teori atom yang dimana bahan-bahan di dalam bom itu adalah logam-logam, salah satunya uranium dan logam lainnya. Jadi bahan peledak itu juga banyak dari logam gitu, daya ledakannya, energinya cukup besar gitu. Dunia ke depan tentu membutuhkan logam dalam jumlah banyak karena ternyata logam itu memiliki sumber energi yang cukup besar. Anda bisa bayangkan kayak kapal selam menggunakan energi nuklir, dia bisa berjalan 25 tahun. Tidak perlu harus isi minyak atau energi lain, cukup energi nuklir. Itu dia bisa sampai 25 tahun di dalam laut gitu.
Begitu juga reaktor nuklir untuk listrik. Makanya di beberapa negara yang menggunakan energi listrik dari nuklir itu rata-rata biaya listriknya sangat murah, bahkan ada yang gratis gitu. Karena memang hanya sekecil biji pimpong ini itu bisa mengaliri satu pulau Sulawesi dalam jangka waktu 25 tahun di reaktor nuklir itu. Kalau nuklir berbasis listrik gitu. Nah, dan tentu yang menarik, logam adalah teknologi. Jadi banyak bahan-bahan semikonduktor atau bahan-bahan konduktor, bahan-bahan elektronik canggih atau senjata-senjata modern hari ini yang mutakhir itu tetap menggunakan logam-logam. Banyak sekali jenis logam itu. Nah, tentu ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ini surat spesial karena judulnya logam atau besi gitu. Nah, ini tentu banyak pesan yang harus kita kaji secara ilmiah. Jadi potensi logam di Indonesia itu cukup besar dan cukup banyak. Tinggal ilmu pengetahuannya yang masih kurang gitu. Jadi ini logam ini satu kekuatan besar untuk manfaat manusia, dan namun bisa juga untuk mematikan manusia ketika kita punya niat yang salah dan salah pengelolaannya gitu. Logam bisa menjadi senjata untuk membela agama Allah seperti disebutkan dalam ayat, dan membela rasul-rasulnya atau membela yang lemah, itu dianjurkan di dalam ayat itu. Namun banyak juga faktanya kekuatan logam itu dijadikan senjata untuk sebuah kezaliman. Nah, artinya umat Islam hari ini harus terus mengkaji apa itu logam, sehingga dia bisa membuat suatu energi. Dan ya mungkin juga kalau Indonesia butuh persenjataan militer yang lebih canggih, bahan dasarnya banyak. Itu bisa diayam menjadi satu nuklir atau apa gitu. Jadi oke teman-teman, itu dulu yang saya bahaskan. Kita lanjut pada bagian kedua tentang logam atau besi dalam surat Al-Hadid Al-Quran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.